Nah, ketika kita PJJ yang efektif, setidaknya ada 3 rumusan penting yang harus kita perhatikan. Apa tuh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kembali lagi bersama saya Mila di Podcast Bina Insani Podcast. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, kita sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama kurang lebih hampir 9 bulan. Nah, untuk itu kita kan ingin tahu ya, bagaimana sih keberlangsungan pembelajaran jarak jauh itu yang sebenarnya? Nah, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu admin e-learning di SDIT Bina Insani, yaitu Pak Tanto. Assalamualaikum Pak Tanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah tetap semangat. Allahu Akbar. Waduh, terima kasih nih Bu Mila sudah diundang di acara podcast gitu ya. Sama-sama Pak. Aduh, jalan-jalan membeli sate. Cakep. Dicampur bakmi bayarnya cash. Cakep. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru JSIT. Jumpa lagi dengan kami di acara podcast. Masya Allah, keren-keren Pak Tanto kalau bikin pantun nih. Iya kan udah disiapin. Oh ya. gitu. Kalau Jadi nggak disiapin ya nanti bingung. oh, iya. Percaya deh Pak. Gimana Bu Mila? Gini Pak, kan kita udah hampir 9 bulan PJJ ya Pak? Wah 9 bulan ya? Iya, bentar lagi mau melahirkan kayaknya Pak. Itu berarti kita PJJ mulai dari Maret awal gitu Iya. ya? Waduh udah 9 bulan. Iya. Nah Pak, pasti kan berbeda banget nih ya Pak, pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran konvensional. Iya betul, sangat beda. Banyak hal-hal yang ditemui oleh guru yang biasanya nggak pernah ditemui. Betul. Jadi biasa di luar gitu Pak pekerjaannya ya Pak. Nah, tantangan-tantangan tersulitnya apa nih Pak untuk Bapak Ibu guru selama pembelajaran jarak jauh ini? Iya, jadi kalau ngomongin tantangan selama PJJ di masa pandemi ini, tantangan guru yang paling berat itu adalah guru itu harus keluar dari zona nyaman. Kalau kemarin waktu konvensional kita tatap muka biasa, kita cuma berbekal RPP, kita cuma berbekal buku paket, berbekal materi pelajaran bisa langsung masuk kelas. Tapi kalau sekarang, wah kita harus menyiapkan dulu, menentukan medianya dulu dan seterusnya. Ini yang membuat Bapak Ibu itu diajak untuk keluar dari zona nyaman. Ini tantangan terberat. Tetapi namanya zona nyaman ya, memang tidak nyaman ya. Iya, emang benar sih Pak. Kita biasanya masuk kelas assalamualaikum langsung ngomong pelajaran, diskusi sama anak lancar. Sekarang kita mau ambil gambar, take gambar video baru assalamualaikum udah ulang lagi. Entah itu error, bener, suaranya kekecilan, videonya nggak jelas, ulang lagi. Ada Kang Baso lewat ya Pak, ting 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 gitu. Lewat Itu lagi. banyak gangguan. Tapi ini keluar dari zona nyaman memang nggak nyaman. Tetapi sesungguhnya tantangan ini membawa keuntungan. Keuntungannya apa? Satu, Bapak Ibu jadi tambah ilmunya. Begitu masa pandemi pembelajaran jarak jauh, wah Bapak Ibu semangat untuk berkolaborasi, semangat untuk menuntut ilmu, menambah wawasan untuk mencari solusi dari PJJ ini. Bahkan tidak jarang kita temui dengan keluar dari zona nyaman itu, Bapak Ibu guru itu langsung menjadi orang sukses. Apa contohnya? Apa Pak? Banyak yang jadi YouTuber. Karena ini banyak yang buka akun YouTube. Aduh, Saingan viewernya sama banyak. Atta Halilintar Pak. Siapa tahu ya. Bukan tidak mungkin nanti ada guru yang menjadi rajanya YouTuber di Indonesia. Dengan hikmah, dengan keluar dari zona nyaman itu. Keuntungan yang paling utama ketika Bapak Ibu itu keluar dari zona nyaman di masa PJJ pandemi ini adalah Bapak Ibu diajak untuk berakselerasi melompat lebih jauh untuk persiapan pendidikan era 4.0, 4.0. Karena kan memang demikian. Kemarin tuh kita membahas tentang pendidikan era 4.0 yang berbasis teknologi, cuma wacana, cuma rencana. Tetapi begitu masa pandemi ini harus melaksanakan PJJ, Bapak Ibu langsung melompat untuk menggunakan teknologi, menggunakan teknologi informasi guna mencapai pendidikan era 4.0 dan ini adalah keuntungan yang sangat besar sekali. Nah, Iya, benar banget sih Pak, kan kalau misalnya kita mau mendapatkan hal-hal yang baik itu harus keluar dari zona nyaman ya Pak. betul sekali dan kita jangan takut untuk itu. Iya Pak, benar banget sih. Jadi harus selalu semangat ya Pak. Harus semangat walaupun masa pandemi ya ada masalah itu wajar, ada problem itu wajar. Namanya juga keluar dari zona nyaman. Benar-benar. Pasti nggak nyaman. Tapi di situ ada keuntungan, ada keberkahan yang harus kita nikmati. Kata
dalam firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kaum tersebut tidak mau merubah keadaannya sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 14. Itu keuntungan, jadi kita harus berubah untuk menuju era yang lebih baik lagi. Iya, Pak. Walaupun pandemi ya Pak, tapi tetap harus berkarya. Betul banget. Iya. Heeh. Nah Pak, kan banyak orang bicara tentang PJJ gitu ya Pak. Sebenarnya PJJ itu apa sih Pak? Sebenarnya kalau kita ngomongin PJJ, kita harus berangkat dari apa sih PJJ itu. Mengingat banyak guru-guru itu merasa capek, merasa kalang kabut dengan PJJ karena mungkin salah paham dengan PJJ. Curhat nih Pak. Iya betul. Banyak guru-guru itu menganggap bahwa PJJ itu adalah pembelajaran daring. Padahal pembelajaran daring, pembelajaran via online itu hanya salah satu bagian daripada pembelajaran jarak jauh. Kalau kita mengacu pada Permendikbud nomor 24 tahun 2012, yang dimaksud PJJ adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara terpisah antara pendidik dan dengan peserta didik dengan menggunakan berbagai media. Jadi media online itu hanya bagian daripada PJJ. Nah, ketika kita salah paham, kita mati-matian bergumul pada online tanpa menggunakan media lain, maka akibatnya adalah seperti yang kita hadapi. Kuota cepat habis. Iya benar. Ya, begitu sinyal mati kita kelimpungan. Iya benar banget Pak. Begitu HP rusak apalagi. Iya nangis-nangis Pak. Nangis-nangis kita mau apa lagi. Jadi untuk menuju pembelajaran jarak jauh yang efektif, kita harus paham dulu bahwa pembelajaran jarak jauh itu adalah menggunakan media apapun meskipun kita terpisah jarak antara pendidik dan peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran yang baik. Gini Pak, tadi kan Pak Tato bilang kalau pembelajaran daring itu hanya bagian dari PJJ, pembelajaran jarak jauh. Iya betul. Nah Pak, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah metode pembelajaran apa Pak yang tepat untuk PJJ itu sendiri? Untuk metode pembelajaran yang tepat, kami lebih cenderung untuk PJJ ini kita melakukan blended learning. Apa tuh Pak? Yaitu memadukan antara pembelajaran luring luar jaringan dengan pembelajaran daring, pembelajaran dalam jaringan. Ini adalah menjadi sebuah terobosan, menjadi salah satu solusi ketika kita menjalani masa pandemi ini. Pembelajaran luring di masa pandemi ini, kita bisa menggunakan modul, kita bisa menggunakan LKS, kita bisa menggunakan tugas-tugas yang diambil oleh siswa atau orang tua di sekolah untuk di pembelajaran di rumah, kemudian bisa dikumpulkan kalau ada tugasnya pada rentang waktu tertentu. Begitupun kalau online, kita juga bisa melaksanakan pembelajaran itu dengan baik via teknologi yang sudah ada di tangan kita. Ketika ini dipadukan, disitulah PJJ itu bisa berlangsung dengan baik. Karena memang tidak selamanya kita bisa luring, mengingat masa pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan. Dan kita juga nggak bisa terus-terusan tancap gas untuk daring, karena mungkin kuota terbatas, sinyal terbatas. HP kita juga, gadget kita punya kekuatan terbatas. Sehingga untuk melaksanakan PJJ yang tepat, kami lebih cenderung dan menyarankan untuk melaksanakan blended learning, yaitu memadukan antara pembelajaran luar jaringan dan pembelajaran online atau pembelajaran daring. Apalagi kita ini adalah jaringan sekolah Islam terpadu, maka kita harus bisa memadukan seluruh unsur pendidikan demi kebaikan anak-anak kita. Ia memadukan metode, memadukan model, memadukan strategi, memadukan semua unsur-unsur demi kebaikan pendidikan yang akan kita laksanakan. Jadinya nggak cuma daring aja ya Pak, tapi iya, kalau juga daring terus kita, waduh, semuanya terbatas. Iya. Nah kemudian Pak, untuk menuju pembelajaran jarak jauh yang efektif gimana Pak? Nah, untuk pembelajaran jarak jauh yang efektif, karena kita udah berangkat dari pengertian, pemahaman tadi, maka ketika pembelajaran jarak jauh yang efektif itu kita tidak bisa menyebut dengan satu aplikasi saja atau menyebut satu media pembelajaran saja. Tetapi pembelajaran jarak jauh yang efektif adalah ditentukan oleh rumusan. Nah, ketika kita PJJ yang efektif, setidaknya ada 3 rumusan penting yang harus kita perhatikan. Apa tuh Pak? Kalau kita mengacu pada
literasi yang harus kita kuasai pada saat era pendidikan 4.0, ada 3 literasi penting yang bisa kita jadikan rumusan. Yang pertama adalah literasi data. Kalau sekolah pengen merumuskan pembelajaran jarak jauh yang baik, maka sekolah juga harus memiliki data yang baik. Kita ambil contoh umpamanya, ketika kita ingin menyusun pembelajaran jarak jauh di masa pandemi, setidaknya ada 3 data yang harus kita kuasai, harus sekolah miliki. Pertama adalah data karakteristik siswa. Kita harus setidaknya tahu berapa banyak siswa kita yang punya gadget untuk pembelajaran online dalam mendukung PJJ. Berapa banyak siswa yang mendapatkan pendampingan dari orang tua selama PJJ. Atau mungkin berapa banyak orang tua yang bekerja dan bisa untuk mendampingi anak-anaknya atau tidak bisa mendampingi. Penting banget tuh Pak. Itu penting banget, karena kalau anaknya tidak kita miliki datanya, maka kita akan memberikan cara yang salah nanti. Yang kedua adalah data kurikulum. Ini tidak kalah penting dalam menyusun PJJ yang efektif, karena kurikulum kita di masa pandemi ini tidak berjalan normal, tidak berjalan seperti biasanya di waktu pembelajaran konvensional tatap muka. Maka ketika sekolah pengen merumuskan pembelajaran jarak jauh, harus merumuskan kurikulumnya dulu. Dimulai dari tujuan pembelajaran. Sekolah harus merumuskan tujuan pembelajaran yang tepat di masa pandemi ini. Karena tujuan pembelajaran inilah yang harus kita perhatikan awal sebelum kita melangkah lebih jauh. Kalau kata Pak Menteri Nadiem Makarim itu kan menyatakan bahwa satuan pendidikan itu punya merdeka belajar, di mana satuan pendidikan memiliki kesempatan untuk merumuskan sendiri tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan efektif, efisien, sesuai dengan ciri khas masing-masing, kebutuhan masing-masing. Ini kesempatan untuk kita, bahwa kita bisa menyederhanakan kurikulum mungkin, kita bisa menyederhanakan materi mungkin, agar bisa berjalan dengan baik tanpa memberatkan guru, memberatkan orang tua, apalagi sampai memberatkan murid-murid kita. Ini adalah hal penting. Maka kurikulum ini mulai dari merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan evaluasi, merumuskan strategi, merumuskan materi pembelajaran apa yang ingin disampaikan, itu menjadi rumusan data yang harus kita miliki sebelum kita melaksanakan PJJ ini. Yang ketiga adalah data mengenai guru. Data mengenai guru ini adalah tentang sejauh mana kemampuan guru untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kalau perlu kita upgrade ilmunya, kita tambah ilmunya melalui pelatihan, melalui webinar, melalui training-training online. Nah, itu penting sekali. Ini adalah literasi data. Yang kedua adalah literasi teknologi. Nah, ini teknologi ya. Memang daring itu adalah bagian dari PJJ, tapi kita tidak memungkiri bahwa untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, kita harus punya kemampuan mengoperasikan teknologi yang ada untuk kita kuasai dan kemudian kita laksanakan waktu daring. Yang ketiga adalah kemudian tentang literasi manusia. Bahwa apapun yang sudah kita lakukan, kita harus mempunyai kemampuan untuk mengkomunikasikan dengan baik. Karena mungkin apa yang kita susun, apa yang kita sampaikan lewat online maupun luring, terjadi miss itu sangat banyak sekali. Apalagi kita nggak ketemu ya. Iya Pak. Namanya jarak jauh itu kan kita nggak ketemu. Iya. Namanya misunderstanding itu wajar. Maka disitulah kemudian pihak sekolah harus punya literasi manusia. Bagaimana cara mengkomunikasikan dengan orang tua, cara mengkomunikasikan permasalahan, cara mengkomunikasikan dan menyelesaikan semua problem tentang PJJ ini harus dengan baik. Karena kita nggak bisa dengan kekuatan, dengan strength. Kalau nggak mau ya sudah, nggak bisa seperti itu. Ini kondisi tidak normal, maka jangan menang-menangan ya. Kita harus sebagai pihak sekolah, pihak guru adalah pelayan umat, khotimul ummah. Ya, kita harus melayani orang tua kita, orang tua siswa, orang tua melayani anak-anak kita dengan baik. Saya kira 3 rumusan ini menjadi penting. Singkatnya adalah kalau kita mau ngomongin PJJ yang efektif, maka literasi data harus kita kuasai untuk menentukan solusi apa yang harus kita lakukan. Kemudian literasi teknologi dan kemudian literasi manusia untuk mengkomunikasikan dengan baik.
Sebenarnya kan ada dua hal yang sama nih Pak ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh maupun nggak jarak jauh gitu Pak, yang konvensional. Sama-sama ada evaluasinya. Anak-anak tetap ada ujiannya gitu betul, Pak. Betul, ulangan itu. Iya, ada ulangannya. Nah, kan kita nggak tahu ya Pak kalau misalnya di rumah tuh anak-anak beneran ngerjain nggak sih, apa jangan-jangan orang tua yang ngerjain, kita kan bener-bener nggak tahu ya Pak. Tapi kan kita selalu berhusnuzon gitu ya Pak, bahwa anak-anak itu beneran anak-anak yang ngerjain atau enggak, bukan guru lesnya lah ya yang ngerjain, anak-anak pasti yang ngerjain gitu. Nah, untuk menghadapi ini gimana Pak solusinya Pak? Iya memang sih, bentuk kekhawatiran dari PJJ itu terutama ketika melaksanakan evaluasi atau asesmen penilaian. Banyak orang tua itu yang nggak mau repot, udah kamu diem aja, mama yang ngerjain. Wah, banyak waktu luang mamanya ya ngerjain tugas anaknya. Iya kan, terutama yang kelas-kelas dasar, umpamanya orang tua itu sibuk bekerja dan sebagainya. Maka untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kami menyarankan untuk asesmen itu adalah sekolah atau bapak ibu guru melaksanakan project based learning, yaitu melaksanakan pembelajaran berdasarkan proyek. Jadi anak-anak itu diminta penilaiannya melalui proyek. Contoh umpamanya kita ini di masa pandemi, banyak orang melakukan pelanggaran protokol kesehatan umpamanya. Itu adalah pertanyaan yang bisa menantang, mengulik imajinasi anak, apa yang harus kita lakukan? Produk atau proyek apa yang bisa kita berikan untuk membuat warga sadar dengan protokol kesehatan. Nah disitulah kemudian anak-anak bisa bikin poster, anak-anak bisa bikin komik, mungkin anak-anak bisa bikin podcast kayak kita kalau mungkin dia bisa kolaborasi dengan temennya, atau mungkin dia bisa membuat seperti video-video, dan itu adalah anak-anak itu akan bekerja. Anak-anak itu akan betul-betul menikmati asesmennya, penilaiannya, dan itu insya Allah bisa diambil penilaian dengan baik. Nah Pak, ketika kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, saya kerasa banget nih Pak, banyak nilai-nilai yang hilang Pak. Ketika kita ketemu langsung sama nggak ketemu langsung. Iya gitu, betul. Saya merasakan ketika kalau ngajar kan kita bisa menanamkan nilai kerjasama betul, gitu Pak betul, ke anak-anak Pak. Nah, menurut Pak Tanto nih Pak Tanto tuh rasanya nilai apa Pak yang hilangnya tuh sungguh sangat luar biasa dan nggak bisa digantikan oleh apapun? Iya, begitu kita pembelajaran jarak jauh, yang paling hilang itu tentu saja interaksi. Ya, padahal interaksi itu dibutuhkan untuk melekatkan hati. Kalau dalam pendidikan Islam ada namanya metode keteladanan. Kalau nggak ada interaksi, wah ini repot. Sebagaimana Allah mengirimkan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa? Karena ada interaksi di sana. Tetapi ketika kita nih nggak ada interaksi, maka kita mau memberikan keteladanan sangat terbatas sekali. Tetapi kita tidak perlu berkecil hati karena setiap masalah ada solusinya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam jauh dari anak istrinya, tetapi kedekatan itu masih ada. Kedekatan itu bisa terjalin. Dengan cara apa? Dengan cara doa. Maka kalau dalam Al-Quran itu kan banyak doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyatina Rabbana wa taqabbal doa. Itu adalah doa. Karena semua hati itu adalah milik Allah, maka kita minta kepada Allah agar kita bisa tetap dekat dengan anak-anak murid kita meskipun kita berjauhan dalam PJJ ini. Nah, sebagai penutup nih Pak, Pak Tanto ada pesan nggak untuk Bapak Ibu Guru? Ya, tentu saja bahwa di masa pendidikan era 4.0 kita dituntut untuk memiliki literasi data, literasi teknologi, literasi manusia. Maka marilah kita belajar dulu, belajar lagi, dan belajar terus. Hidup ini bukanlah kompetisi, tetapi hidup ini adalah komunikasi dan kolaborasi. Maka marilah kita terus belajar dan berkembang bersama. Pergi ke hutan mengejar kanguru, kejarnya jauh sampai berkeringat. Untuk semuanya Bapak dan Ibu Guru, tetaplah berjaya dan tetaplah semangat. Terima kasih Pak Tanto, Insya Allah luar biasa perbincangan kita pada siang hari ini ya Pak. Terima kasih Bu Mila. Iya. Baik Bapak Ibu semuanya, begitu pembahasan kita tentang pembelajaran efektif di masa pandemi COVID-19. Untuk Bapak Ibu semuanya tetap semangat dan jangan mudah menyerah, karena sesulit apapun kondisinya kita pasti akan menemukan solusinya.
Terima kasih, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.